Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan jawaban wawancara. Salah judulnya. Memang biasa kami akan presentasikan soal yang ada di slide. Ya, Langsung lanjut saja. Yang kita kelompok sini ada Apa itu? Ya, jadi pertanyaan pertama di saat itu adalah tantangan demokrasi yang ada di Indonesia. Jelaskan nih Pak. Demokrasi di Indonesia menghadapi tantangan besar, antara lain korupsi masih merajalela di berbagai tingkat pemerintahan yang menghambat transparansi. Selain itu, polarisasi politik yang tajam sekali menyebabkan konflik sosial dan mengancam kohesi sosial nasional. Jadi ini maksudnya polarisasi politik yang tajam ini adalah stigma masyarakat terhadap pemerintah gitu. Jadi pandangan masyarakat terhadap pemerintah tuh kalau di sini sih konteksnya negatif ya, jadi sering menyebabkan konflik sosial. Nah, lalu yang kedua selanjutnya adalah media sosial yang sering disalahgunakan untuk menyebar informasi palsu atau hoax juga menjadi masalah. Kalau menjadi masalah karena berita palsu atau hoax ini bisa menggiring opini masyarakat gitu. Misalnya ada berita tentang DPR yang berbuat tidak benar, padahal belum tentu semua DPR itu berbuat yang tidak benar, hanya oknum-oknum saja, beberapa oknum. Lanjut ya. Nah, Yang negatifnya, positifnya ada nggak? positif yang mana? Yang negatif itu tantangannya itu. Kalau yang anak positif ada? Tantangan positif. Waduh. Jangan besok isinya. Jangan terlalu. Apa ya tantangan positifnya ya? Mungkin nanti sampai jawab. Lanjut terus ya. Supaya tidak mau waktu. Jadi yang kedua, bagaimana seharusnya demokrasi dijalankan secara ideal. Demokrasi seharusnya dijalankan dengan memastikan transparansi dan akuntabilitas yang tadi kata Pak dalam setiap tindakan pemerintah, sehingga publik dapat memantau dan mengevaluasi kebijakan serta tindakan pejabat publik. Partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat penting untuk memastikan bahwa berbagai suara dan kepentingan terwakili secara adil dalam proses pengambilan keputusan. Jadi supaya tidak ada yang tidak terkena gitu. Jadi semuanya kena adil. Terus perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia harus ditegakkan agar perbedaan pendapat dapat disuarakan tanpa takut akan represal. Jadi bisa dilihat tuh orang-orang yang kayak yang ke bawah itu takut gitu memberi aspirasi kepada pejabat-pejabat tinggi, padahal tidak perlu takut karena kita ini negara demokrasi yang bisa memberikan aspirasi apapun itu, karena kita sendiri bebas berpendapat. Terus terakhir, pendidikan politik yang berkualitas dan akses informasi yang luas perlu disediakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam sistem demokrasi. Nah, yang ketiga, Mengapa demokrasi Pancasila bertujuan untuk mengutamakan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. kenapa ya? Demokrasi Pancasila mengutamakan keseimbangan dan keselamatan bangsa untuk memastikan bahwa keputusan dari kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan individu atau kelompok tertentu, dengan menekankan prinsip-prinsip seperti gotong royong dan musyawarah. Sistem ini bertujuan untuk mencegah konflik yang dapat timbul dari perbedaan kepentingan yang ada. Jadi yang dimaksud ini adalah kita harus bekerja sama untuk mencegah perpecahan di antara kita. Oke, lanjut deh. Ya. Woi, bilangnya. Jadi bagaimana cara untuk berpendapat dengan mematuhi norma sosial dan hukum? Untuk berpendapat dengan mematuhi norma, penting untuk menyampaikan pendapat dengan cara yang sopan, tidak menyinggung perasaan orang lain, sehingga komunikasi tetap
tetap konstruktif dan harmonis. Mengapa sopan? Karena kalau tidak sopan Kami segar. Kami segar. seperti ada pepatah bilang Anda segan, kami pun Anda sopan, kami segan. Nah, terus lanjut memahami dan mengikuti peraturan hukum yang berlaku terkait kebebasan berpendapat seperti undang-undang tentang ujaran kebencian dan fitnah. Juga sangat penting untuk menghindari masalah hukum. Jadi misalkan kita salah berpendapat itu juga bisa sudah ada undang-undangnya. Selain itu, berbicara dengan fakta dan argumen yang valid membantu memastikan bahwa pendapat yang disampaikan adalah objektif dan tidak merugikan pihak lain. Mengapa kita tuh berbicara harus dengan fakta? Karena supaya misalnya kita ngomong tuh supaya ada rekapannya jadi orang tuh percaya gitu. Terus yang terakhir, menghargai perbedaan pendapat dan membuka ruang untuk dialog yang sehat mendukung penciptaan suasana diskusi yang positif dan produktif. Gitu. Yuk. Solusi apa yang dapat kita tawarkan untuk mengantisipasi permasalahan tersebut? Mengumpulkan pendapat atau berdemokrasi dengan santunan tertentu. Untuk mengantisipasi permasalahan dan pendapat dengan santunan tertentu, kita dapat mulai dengan meningkatkan pendidikan dan literasi politik di masyarakat. Jadi masyarakat ini perlu diberikan edukasi ini tentang dasar-dasar apa itu politik. Karena Indonesia sangat minim sekali ya namanya literasi. Hak dan kewajiban masyarakat juga perlu diperhatikan dalam berdemokrasi. Tidak harus kita selalu menyalahkan pemerintah gini. Itu ini mendorong dialog terbuka dan inklusif di berbagai forum publik. Nah ini balik lagi ke kebebasan berpendapat karena di sini kan kita berdemokrasi ya. Demokrasi kan mendengarkan berbagai sudut pandang. Ada sudut pandang masyarakat begini, ada sudut pandang ini yang begini. Itu ya intinya sih seperti itu. Kita perlu mengalami edukasi masyarakat sehingga arahnya lanjut ya. Ya, jadi yang kami tadi wawancarai ada Mr. Niko, Miss Aul, dan Renaldi ya. Jadi pendapat dari Mr. Niko yang pertama itu apakah Anda merasa bahwa GIPS pengelolaan sekolah dalam bidang demokrasi Pak? Jadi pertanyaannya adalah apakah GIPS merupakan sekolah yang sudah menjalankan demokrasi? Kata Mr. Niko, langsung aja mengikuti Mr. Niko, Miss Aul, sama Renaldi apa jawabannya? Karena jawaban berbeda-beda tidak bisa digabung ya Pak. Masalah menjadikan satu ya, Pak. Bisa aja dari Mr. Niko sih, beliau ini tidak mengetahui secara pasti apa yang dimaksud demokrasi di pertanyaan tersebut. Apakah demokrasinya di bidang kesiswaan seperti contohnya organisasi asosiasi gitu, atau organisasi di dalam satu lingkup sekolah seperti kayak kepala sekolah atau ada acara-acara apa gitu. Jadi kalau secara umum sih sudah menjalankan demokrasi. Contohnya saja kita mengadakan pemilu, mengadakan debat itu salah satu kegiatan berdemokrasi. Nah, kalau Renaldi tadi jawabannya juga sudah menjalankan demokrasi juga. Dengan adanya Soviet, Renaldi apa ya Pak? Siswa. dengan adanya Soviet, CAC dan CBP tadi kata Renaldi setelah melakukan adanya demokrasi yang ada di GIPS. Nomor 2 Berdua Pak. Oke, nomor 2. Menurutmu bagaimana sistem demokrasi yang ideal untuk dijalankan di sekolah Bandung GIPS? Nah, mereka bertiga ini punya jawaban berbeda-beda. Jadi Mr. Niko tuh menjawab tidak ada sistem demokrasi itu yang sempurna, pasti ada bagian dan kekurangan. Jadi saran dari Mr. Niko sih bisa dicoba sistem-sistem demokrasi yang
karena mungkin ada yang tidak cocok, ada yang apa, jadi lebih variatif aja demokrasinya itu. Ya, sudah apa habis dari Kalau legal dijawab nomor 3 itu adalah setiap calon ketua harus menepati janji yang sudah diterapkan di visi misinya. Ya kan seperti tahun lalu. lucunya. Jadi begitu saja ringkasan jawaban dari saya. Ya, oke, mungkin kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu salam ke kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Oke 3 silakan Arya. Kalian mau main king? Arya silakan. Ya, ada Kelompok Arya silakan. Arya Arya Pakin sama Muhammad. Oke. Tiket belum bahasa ke 70.000 tiket dua. Itu di mana dulu coba? Ini kan ada hasil Di mahkamah kirim video. iya kirim situ juga di upload. Kelompok dua. Walaupun kami terkendala dari Bendera pingpong. Itu pingpong ya, itu dulu. oh ini Pak, oke juga dapat sini loh. Iya, masuk ke situ ya. Sini kita bikin video sama. Ini bagus. Tasku mana ya? Dan tasku hilang dan. Tasku hilang. Tasku dar mana lagi? Ya tasku dar. Tapi sebelah segitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada presentasi hari ini kami akan presentasikan tentang pertanyaan-pertanyaan apa saja yang tadinya ada di PPT ya, Sir. Nah, di kelompok saya ada saya Arif Fatela. Saya bagus sudah bertanya. Soalnya kita sudah pertanyaan yang pertama. Jadi pertanyaan pertama itu jelaskan tentang demokrasi yang ada di Indonesia. Nah di sini ada 3. Yang pertama itu KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merupakan institusi negara. Di mana 3 hal tersebut pernah terjadi di Indonesia, lebih tepatnya di eranya Soeharto ya. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan waktu itu demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja gitu Sir. Pada tahun 1998 itu, dan KKN ini benar melemahkan negara lah, cuman menguntungkan beberapa pihak. Terus yang kedua juga yaitu partisipasi politik yang cerdas dan kritis dari masyarakat itu hanya tersedia maksudnya sedikit Sir. Jadi partisipasi politik yang ada itu jarang ada sebenarnya di dalam politik itu Sir. Mungkin beberapa orang yang tergabung ke dalam dunia politik itu hanya ingin mencari ketenaran atas organisasi yang dia gaungi gitu Sir. Di sana influencer yang masuk ke dalam beberapa partai yang lumayan terkenal gitu Sir. Nah itu kan mungkin tidak terlalu ideal dan juga tidak terlalu cocok gitu Sir. Dimana mereka kan hanya mencari ketenaran aja daripada mementingkan apa sih gunanya mereka gitu loh di dalam suatu demokrasi Indonesia. Terus yang ketiga itu pengaruh kepada
misalnya memilih tadi itu harus berpartisipasi aktif, berarti semua mereka boleh memilih asalkan sudah memenuhi syarat dan ketentuannya. Terus yang ketiga itu penegakan hukum yang adil tanpa diskriminasi. Terus yang keempat itu kebebasan berpendapat dan dilindungi namun tetap berdikana. Negara kita ini disebut juga negara aman demokrasi. Jadi seluruh rakyat atau seluruh masyarakat itu bebas berpendapat asalkan dia itu berpendapat itu beretika atau sopan. Ya. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Yang ketiga, mengapa demokrasi Pancasila bertujuan untuk mengutamakan keselarasan, keseimbangan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Nah, di sini ada demokrasi Pancasila menekankan pada harmoni sosial dan nasional, mengutamakan kepentingan bersama agar tercipta kesejahteraan dan stabilitas negara, menghindari egoisme individu atau kelompok yang dapat memecah belah bangsa. Jadi ini demokrasi bertujuan tuh untuk membuat kita tuh bersatu, harmoni, serasi gitu, supaya hidup kita tuh gak terpecah belah. Next ke soal keempat. Nah, ini keempat, bagaimana cara membantu dengan mematuhi norma sosial dan itu menghormati perbedaan pendapat dan tidak menyerang pribadi. Dan yang kedua, menyampaikan pendapat secara logis dan sopan. Yang ketiga, menggunakan aturan yang sah seperti media atau forum diskusi publik. Yang keempat, menghindari ujaran kebencian dan fitnah. Kelima, yang pertanyaan terakhir, solusi apa nih yang kita dapat tawarkan untuk mengantisipasi permasalahan tersebut? Dan dari soal-soal sebelumnya, dengan mengungkapkan pendapat berdemokrasi dengan santun dan bermutu. Yang pertama itu pendidikan politik dan literasi digital bagi masyarakat. Nah mungkin solusi yang dapat kita tawarkan itu seperti pendidikan politik atau pengetahuan politik, di mana kita tuh harus naik politik gitu. Kita tuh nggak boleh skeptis atau mungkin tertutup akan dunia politik itu Sir. Memang mungkin belum ranah kita gitu Sir. Mungkin kita memang masih belajar yang mungkin belum bisa gitu loh melakukan apa yang mungkin dapat berpengaruh untuk dunia politik. Namun kita tetap harus mengetahui setidaknya beberapa hal di dalam hal politik yang harus kita gunakan. Terus yang kedua itu mendorong diskusi rasional dan berbasis data. Jadi banyak sekali diskusi-diskusi yang mungkin kita tuh hanya mengetahui dari beberapa data yang tidak bisa terverifikasi gitu Sir. Jadi mungkin data-data tersebut tidak valid, nah itu berbahaya juga tuh. Takutnya jadinya miskom atau mungkin dapat menjadi perselisihan. Terus yang ketiga membangun kesadaran untuk saling menghormati dan perbedaan. Nah seperti yang kita ketahui dunia politik itu kan banyak tuh partai-partainya. Mungkin memang wajar saja apabila kita menemui orang-orang yang berbeda pendapat dengan diri kita gitu. Jadi cara kerja kita harus sadar dan juga untuk dan harus saling menghormati antar perbedaan tersebut. Terus yang keempat, menerapkan sanksi hukum yang tegas bagi pelanggaran norma demokrasi. Jadi mungkin beberapa sanksi yang ada di Indonesia belum terlalu tegas apabila melakukan pelanggaran norma demokrasi, dari mana kadang demokrasi itu tidak transparan gitu, tidak berjurdil, jadi membuat seringnya tidak terlaksananya demokrasi yang secara utuh gitu. Nah sekian dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Anak saya wawancara nanti boleh di-share sedikit. Oh boleh Sir. Mungkin Muhammad bisa membacakan ya Sir. Nah, yang pertama itu kami ada narasumber dari Universitas Fatimah sama Musfida. Kebetulan beliau sebagai style dari pertama itu ada soalnya adalah apakah Anda merasa bahwa itu merupakan sebuah lembaga yang menjalankan demokrasi? Jawabannya sudah, karena di dalam itu sudah dimiliki organisasi-organisasi yang lumayan banyak juga, yang di dalam itu terdapat demokrasi seperti musyawarah itu sebelum mengambil sebuah kebijakan. Setiap tahunnya juga selalu ada yang namanya kampanye, debat, dan pemilu, menandakan adanya demokrasi. Terus yang kedua ada bagaimana sistem demokrasi yang ideal
sekolah lembaga di sini ada jurdil atau Berjudul itu langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Jadi jawaban Miss Fatima itu benar-benar mengemukakan transparansi gitu Sir, dalam berdemokrasi gitu Sir. Jadi tidak ada yang disembunyikan, suara-suaranya tetap ada, tidak ada yang dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan. Yang ketiga ada apa yang harus diperbaiki dari sistem demokrasi yang dijalankan di sekolah. Nah, menurut Fatimah itu sebenarnya sudah bagus, tinggal esensi dalam demokrasi lebih mantap aja, kayak lebih direkatkan gitu. Seperti debat pilpres yang bagus kemarin. Terus yang keempat ada bagaimana solusi dan cara terbaik menurut kamu mengenai sistem demokrasi yang sedang dijalankan di sekolah. Akan lebih baik apabila masing-masing organisasi memeluk warga sekolahnya agar tidak ada speaker yang dibuat tidak membuat kubu. Juga diharapkan agar mudahnya demokrasi dilakukan. Komunikasi secara profesional juga diperlukan agar tidak ada salah paham antara siswa dan manajemen sekolah, lebih banyak musyawarah. Mungkin itu saja dari kami, lebih lengkapnya dari video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok 3. Terakhir kelompok 1 ya. Ya, sekarang maju ke depan. Alwi. Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini ingin presentasikan terkait demokrasi. Ya, apa itu demokrasi? Ya, karena kami di sini di kelompok 1, saya Rahmalawi. Saya Fajar. Apa sih tantangan demokrasi itu, Wi? Coba jelasin. Tantangan demokrasi ini banyak, yang kayak tantangan untuk demokrasi. Contohnya itu ada korupsi, politik uang, kebebasan pers, dan kebebasan berpendapat. Coba jelaskan dong Bernardi. Apa itu korupsi? Korupsi adalah salah satu oknum yang ini berbuat curang, karena dia sudah mengkorup. Itu seperti kata Bung Tony sebelumnya ya, ini haus dengan uang Ya. kekayaan. Egois, tidak memikirkan yang di bawah ini. Jadi Indonesia ini korupsi masih menjadi salah satu masalah terbesar ya, yang merusak demokrasi Indonesia. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik yang tinggi-tinggi itu
sedikit banyaknya kita belajar ya dari narasumber yang kalian interview tadi yang tanyakan, juga dari googling searching kalian ya, bahwasanya demokrasi di Indonesia ini overall bagaimana? Ada yang menyatakan bagus ya, Ya, ada juga yang buruk. tergantung persepsinya masing-masing ya. Kalau menurut kalian kalau artis-artis masuk kayak gitu ke politik setuju nggak ya? Yang setuju angkat tangan. Yang setuju ada? Kalau setuju kira-kira tujuannya apa mereka? Korupsi gitu. Oh. Ya pengen berkontribusi mungkin buat masyarakat. Nah, pengen membangun masyarakat. Who knows kita ya? Tergantung artis aja lagi tujuannya apa ya. Nah, kalau yang nggak setuju kenapa? Why? Ya sih kalau kata sekarang kontribusi itu biasanya untuk menjaga masyarakat. Oke, boleh. Tidak mempunyai pengalaman di sini. Tidak mempunyai pengalaman, kapabilitasnya nggak ada di sana, kompetensinya nggak ada ya. Ya. Mau ngatur ini susah ya. Kalau di Al-Quran itu disebutkan sesuai dengan syakilahnya apa syakilah itu? Bakat minatnya, ya lah. Kalau you punya skill besar, enak nggak? Enjoy nggak? Enjoy, ya lah. Sama kalau kurang skill yang pemimpinan, leadershipnya kurang, mau ke politik agak sulit ya. Ya bisa sih otodidak, tapi agak sulit. Nah, untuk demokrasi tersendiri kita nggak menafikan di Indonesia sudah bagus ya, sudah lumayan. Tinggal kita bagaimana merapikan kayak transparansi, apa tadi sebut tadi, akuntabilitas ya lah. Ya bagaimana biar kelihatan terang-terangan, jangan sampai ada permainan di sana ya lah. Betul? Nah kalau ada permainan ya nggak smooth lagi, kita nggak demokratis lagi ya lah. Ya, harapannya refleksinya belajar apa kita hari ini kira-kira? Dari kenali, dari pagi, siang sampai sore hari. Pagi belajar spin. Boleh kenali. Belajar apa? Pagi belajar sehat-sehat. Oke. Terus pas kamu masuk interview ya? Kita belajar wawancarain orang yang gitu masa kayak Oke. saya di sopan kan. Kalau misalnya kayak sopan aja deh, santai aja saya. Oh, tapi kalau agak yang dewasa kita lebih oke, lebih sopan. Pacar boleh? Kayak Nadi yang itu hargai pada siapa yang itu kan. Oke. Dari boleh ya? Abang Dari sesi personal mungkin dari apa? Masuk, Personal tadi. Apa ya? Saya kan demokrasi, ya, sudah paham saya terus ya lebih mendalami lagi dari demokrasi itu semuanya gitu. Betul. Oke. Karena apa? Karena 5-10 tahun akan datang, estafet kepemimpinan itu siapa yang memimpin? Ya, kalian semuanya. Ya, bonusnya dia jadi presidennya. Kalau begini nanti. Nah, bonus ya. Nanti menteri-menterinya siapa? Mandamnya, ya partner.